Lanjut, setelah bulan Desember insiden pemukulan itu, pada bulan Januarinya setelah dia ada panggilan polisi ya, setelah dia dipanggil polisi dimintai keterangan sebagai saksi, urusan CV-nya itu ajaib bin mustajab ya kan, yang saya minta dari bulan Juli tidak baik-baik, katanya alasan inilah alasan itulah apa. Setelah dipanggil polisi 2 minggu selesai ya, sudah ada nama pengganti saya di CV tersebut. Ajaib bin mustajabnya selesai dalam 2 minggu. Pihak notarisnya, stafnya notaris itu mendatangin saya ke kantor untuk minta tanda tangan saya bahwa bukti bahwa sudah beres lah, artinya sudah diganti komisarisnya dan tidak akan ada urusan lagi ke depan, tidak akan menggugat apapun ke depan. Di situ bahasa hukumnya pergantian notaris yang tanpa masalah ya. Saya juga nggak akan menuntut juga ya kan selama jadi komisaris, meskipun saya tidak tahu cash flow-nya berapa, tidak diupah sama sekali juga saya tidak nuntut lah. Artinya apa sih, materi duit apa sih, saya tidak sudi lah makan duitmu, itu tidak sudi lah. Yang penting nama saya sudah tidak ada di CV-mu gitu kan, sesimpel itu kan yang saya minta sebenarnya dari awal. Berlanjut, mungkin bisa dilihat itu fotonya, saya tembelan ya, bonyok ya, sini-sini bibir saya sobek di dalam juga, ternyata yang kesulitan untuk makan beberapa minggu. Dan saya juga waktu masuk kerja saya bingung juga untuk mengatakan kepada teman-teman kerja kenapa ini ya kan, karena saya juga belum berterus terang kepada teman-teman, juga tidak banyak yang tahu, bahkan tidak ada yang tahu mungkin. Satu departemen tempat saya bekerja itu bahwa saya sudah bercerai tidak ada yang tahu, karena saya ya memberitahunya bagaimana juga, karena saya tidak tahu harus menghadapi perceraian ini bagaimana, saya tidak tahu. Pada waktu itu bilang ke leader saya begini, Mas maaf saya belum bisa masuk kerja dulu, saya habis kecelakaan. Saya waktu itu bilangnya, loh kenapa, kecelakaan apa? Leader saya bilang, tanya seperti itu, saya bilang iya saya delereng naik motor, saya ada truk parkir saya tabrak, saya bilang gitu, karena saya belum siap, belum tahu untuk terbuka masalah ini gimana bilangnya, saya nggak tahu. Saya bilang gitu, saya tutupi gitu, bahwa iya truk parkir saya tabrak gitu kan. Walah, sudah, saya waktu itu dapat libur beberapa hari dari surat keterangan dokter. Selama hampir 10 hari, 2 mingguan itu dia tidak ada kabar. Setelah melakukan pemukulan itu, pemukulan brutal, penyerangan seperti itu, tidak ada kabar. Baru dia ada panggilan polisi, baru ada panggilan kepolisian, dimintai keterangan, baru itu pun adiknya yang disuruh telepon ke saya, bukan dianya langsung, adiknya yang minta maaf. Setelah dipanggil polisi baru minta maaf. Tapi selama 2 minggu tidak ada kabar apa-apa, tidak minta maaf, tidak berusaha nyari tahu pulang berdarah-darah itu sampai rumah apa, tidak ada kabar. Jadi setelah dipanggil polisi baru nelpon ngabari minta maaf. Itu pun nadanya nada kakak ya yang ngelaporin kakakku ke polisi, maaf ya lah.
Jadi singkat cerita, itu sudah menjadi apa ya, hubungan saya dengan mantan istri itu sudah bukan pada rujuk lagi, itu sudah kayak rusak hubungannya. Entah gimana ini ya, saya punya teman pengacara ini, entah gimana kok main ke rumah ya kan, dan dia tahu kondisi saya bonyok semua ini. Dia nanya kenapa apa namanya ya, mungkin dia lihat itu peluang juga ya, karena memang kerjaannya kan lawyer ya kan ya. Dan saya juga merasa baru kali ini berurusan dengan polisi kasus kriminal ini, meskipun sebagai korban ya, bukan pelaku ya kan. Dan bolehlah saya minta didampingi oleh dia gitu, lawyer. Laporan kepolisiannya saya minta didampingi oleh dia. Mungkin ada fotonya saya sertakan, itu kenangan saya waktu itu, dan dengan sahabat saya satunya ini yang almarhum sekarang. Sahabat saya tersebut sudah meninggal akibat COVID-19 ya, namanya Om Albert. Mungkin ini fotonya ya. Dan ya singkat cerita, selama bulan Januari Februari itu kondisi ya, laporan kepolisian ya, dimintai keterangan, saya juga dimintai keterangan, bukti ini. Maret, pada bulan Maret, awal Maretan itu pengacaranya, pihaknya Andika bawa pengacara juga ya, ingin bertemu, ingin minta mediasi ya kan. Nah, kita bahas di sesi selanjutnya tentang proses kepolisian, tentang proses mediasi.